Groom your brain, ayo. Groom your beauty, ayo. Groom your behavior, Indonesia. Ayo grooming, ayo. Groom your brain, ayo. Groom your beauty, ayo. Groom your behavior, Indonesia. Ayo grooming. Please welcome Guru Grooming Indonesia, Juliana Hartanto. Welcome to Guru Grooming Class. Nah, hari ini sangat menarik episodenya. Saya suka tidak tahan lihat orang tidak tahu pakai baju yang benar dan bagus tuh gimana. Nah, hari ini di Guru Grooming Class topiknya Dress for Success. Saya sudah datang ke showroom desainer yang masih sangat muda dan menurut saya sangat berbakat dan pintar mendandani orang. Termasuk saya lihat nih, baju hari ini adalah baju desainer muda itu. Siapakah dia? Yuk saya kenalin sama desainer muda yang berbakat ini. Siapa dia? Nah, ini namanya Anthony Tandiono. Masih sangat muda tapi pintar ya, lihat nih bajunya saya. Keren kan? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara pakai baju yang benar dan baik sesuai dengan bentuk tubuh ya. Karena nggak semua orang langsing. Nah, kita hari ini juga punya model yang gemuk. Bagaimana kita berpakaian menutupi kekurangan dan mengekspos kelebihan. Yuk. Ton, aku tuh ya ngeliat orang pakai baju, ada yang berlebihan, namanya overdress, ya. Terus ada juga, ya ampun, underdress, orang-orang keren dia sendiri yang ngejumbrengnya. Itu masalah begitu, bagaimana kita solusinya ya? Iya nih, aku ambil gambar-gambarnya dulu ya. Oke. Nah, pemirsa tunggu ya, dia lagi ambil gambar-gambarnya. Coba gambarnya apa? Nah, oke, kita bahas satu dulu, yang underdress. Underdress, ya, oke. Gitu. Jadi underdress itu dimana orang itu pakai bajunya terlalu santai gitu. Sementara mungkin itu mereka bisa kabur dari masalah itu saat mereka masih muda. Tapi kalau udah tamat, udah masuk ke dunia profesional, first impression itu penting ya, Bu Guru ya, pasti dong, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita memproject image kita ke dunia seperti orang yang santai, yang nggak dianggap serius, ya orang gimana menganggap kita serius? Betul, ya kan, jadi ketemu orang itu belum tentu dapat kesempatan kedua loh. Betul. Ya, jadi seperti pintu gerbang, mau dikasih masuk ke rumah kita apa enggak dari kita punya penampilan. Bener, ya kalau janjian kita tahu kita mesti pakai baju bagus, tapi kan sehari-hari kita nggak tahu. Tergantung kemana ya, tergantung kemana. Tapi tergantung kalau kemana. misalkan Bener. ke mall, pakai bajunya terlalu, iya, kan diliatin satu mall ya, ini bener. orang aneh gitu ya. Nah, terus bener. tapi kalau ngomong soal underdress, apa sih maksudnya underdress itu selain mereka itu kelihatan, kenapa dia disebut underdress maksudnya gitu loh, kenapa? Underdress tuh gini, underdress tuh kayak misalkan sekarang kita lihat banyak orang pakai sandal jepit. Sandal jepit Itu kan hanya di pantai ya. Bener, di pantai atau di rumah. Di ya mall kan? juga boleh sih kalau pas celana pendek. Atau celana pendek. Mungkin mallnya juga kita lihat mall yang gimana. Iya. Kita ke sana mau ngapain. Kelas Jadi mallnya ya. Betul. Jadi itu sebenarnya mesti tergantung acaranya, tergantung kita tujuannya apa. Ada lagi nih, namanya overdress. Overdress. Oke, Bener. coba kita lihat gambarnya nih ya. Oke, nah overdress itu apa? Overdress itu di mana mungkin yang kita pakai bajunya sebenarnya bukannya jelek atau bukannya buruk rupa gitu. Dia Tante. menonjol sendiri. Cuma dia tuh menonjol sendiri gitu. Jadi itu iya. nggak cocok sama atmosfernya dia, sama situasinya dia. Jadi semua orang tuh semi casual, Betul. tiba-tiba dia kayak mau ke party, Bener. ke Oscar. Bener. Sedangkan misalkan dia memang di acara Oscar, Iya. pas gitu. Betul, oke. Berarti ini kayaknya orang-orang yang nggak pede. Bener. Ya, Bener, kalau nggak bener. pede kayaknya harus glam supaya melebihi orang lain. Jadi ntar akhirnya tapi aneh sendiri. betul. Nah, tapi juga ada orang yang overdress, yang glam-glam banget, tapi karena pekerjaannya cocok ya. bener. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kan udah tua nih. Bener. Udah tua kenapa juga pakainya so glamour, so colorful, tapi karena pekerjaan. Pekerjaannya dia. I- Jati dirinya dia emang kayak gitu. Ini kayaknya fashion apa Ini ya? ada- Icon fashion iya, icon fashion di icon luar banget, negeri ya. betul.
bisa sekolah negeri. Jadi udah 70, bener. tapi gayanya keren banget. Gaya keren banget. Nah, ada lagi di Indonesia. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia tahu siapa dia. Yuk lihat gambarnya siapa nih. Oke. Teteh Syahrini. Bener. Ini kan aduh the only artis selebriti Indonesia yang so glamour. Betul, Tapi bener. she looks great, itu branding ya? Branding. Branding. Dan memang confident gitu. Jadi Terus kalau- konsisten, konsisten, enggak hari ini betul. keren, besok enggak, lusa keren, besok Kemana enggak. aja. Jadi all the times kemana Betul. aja keren. Betul. Jadi dia mau dikenal sebagai artis yang Bener, glamour. glamorous. Memang dia di Heeh. situ levelnya. Ya, gitu. di situ levelnya ya. Nih pemirsa lihat lagi. Aduh, Ton, kalau di Indonesia pakai begini, ampun, semua orang Iya, menengok. menengok, Tapi bener. ini pekerjaannya fashion stylist atau fashion Betul. influencer ya, mempengaruhi Betul. orang gitu Betul. loh. Heboh-heboh bohele, tapi mewah. Mewah, Nah, bener. untuk rakyat Indonesia ya, supaya kita meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kelas kita juga. Bener. Gini, memang banyak orang pikir gini, aduh gua nih sibuk kerja, aduh kerjaan gua ngurusin negara juga banyak, ya kan, banyak tuh Bener. aparat rakyat juga pakai baju asal-asalan, ya kan. Bener. Nah, intinya gini, toh juga mesti belanja, Betul. ya kan. Betul. Orang lain belanja, kita juga belanja, tapi perbedaannya ketika belanja, pilihnya bener gak? Ya kan? Harus tahu cara pilih. Makanya nanti sebentar lagi di segmen berikutnya kita akan bahas ya secara detail apa sih yang mesti diperhatikan kalau pilih baju untuk badan, ya kan? Iya, Oke, iya. jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali, kita bahas secara detail dan kita belajar sama-sama untuk menjadi lebih baik ya. Groom your brain. Ayo. Groom your beauty. Ayo. Groom your behavior. Indonesia. Ayo grooming. Groom your brain. Ayo. Groom your beauty. Ayo. Groom your behavior. Indonesia. Ayo grooming. Nah, kalau orang langsing pakai apa juga gampang, Bener, ya kan? bener. Daster pun jadi bagus. Nah, tapi kan the problem di dunia ini lebih banyak yang gemuk daripada yang langsing. banyak Sekarang variasi. kamu ada model ya yang Bener, gemuk ya. Yuk kita bener. lihat. Mana Ovi. model? Makasih Ovi udah luangin Thank you, waktu buat Ovi. bantu kita hari ini. Dan Ovi nggak malu mau jadi contoh ya buat Bener. pembelajaran di Indonesia. Bener. Ini menurut saya oke kok, kenapa salah? Nah gini, yang pertama ini oke-nya adalah kalau agak gemuk, kita jangan berusaha tutupin semuanya. Kita Oh, harus dia jadi nggak punya bener, leher, nggak punya ditutup leher. manusia tak berleher. Tak berleher. Jadi kita kasih lihat dikit gitu. Oke. Pundak tuh selalu bagus. Orang gemuk, orang kurus itu pasti Pundak pundaknya itu selalu bagus. bagus Oke. gitu. Yang harus dihindari adalah baju-baju yang kayak gini nih Bu Guru, yang nggak ada Kenapa? potongan lengan. Kenapa? Kan ini malah kita nambahin dimensi, jadi luas. Oh, Nih, kita orang turun, gemuk lihat. sudah luas, kamu Heeh. tambah luas lagi. Betul. Jadi dia harus ada cutting. Harus ada cutting, ada ya Ah. kayak Bu Guru pakai ini ada cutting Ada ini namanya, cutting, ada oke. belahan gitu. Jadi itu akan buat posturnya lebih bagus dan lebih rapi Oke. kalau dipakai. Oke. Hindari bahan-bahan yang melar. Kadang orang ngerasa Ya. oh makin gemuk pakai yang melar supaya enak. Tambah gede. Jangan, itu jangan dipakai. Dan jangan tahu sama warna. Karena Warna, orang gemuk oke. cuma maunya pakai hitam doang gitu. Padahal jangan. ya, warna-warna cerah itu menarik juga. Kan Menarik. distract, Distract. mengalihkan perhatiannya dari Benar. lihat tubuhnya yang gemuk. Oh, Benar. warnanya seger, ya kan? Bener. Oke, atasannya udah oke, Oke. udah beres bahas. Nah. Sekarang bawahannya kenapa? Nah, bawahannya ini udah oke nih. Udah Kita memang tunjukinnya cara styling kulot ini karena semua orang kan punya kulot. Jadi kita mau kasih tahu nih styling pakai kulot yang salah. Entar berikutnya kita akan tanyain kulot Ini kulotnya yang benar. salah? Ini benar. Oh, ini benar Di ya? atasan yang salah. Atasan yang salah ya? Nextnya kita akan lihat dan gimana dan cara. dan saya juga setuju nih panjangnya pas nih Pas, ya. betul. Kalau pakai hak tinggi ini jadi gantung. Jadi gantung, Jadi kalau pakai bener. teplek dia harus pas gitu. Pas. Jangan kepanjangan tarik-tarik ngepelin Jangan, lantai. bener. Ngepelin lantai mall ya. Bener. Oke, sekarang Ovi mau pergi balik lagi Bener. dengan baju yang benar, yang Bener, cakep, oke? ya, betul. Ditunggu kayak apa. Oke. Mau lihat seperti apa si cewek montok ini sekarang setelah di makeover sama Bener. Anthony. Nah, ini Ovi. Nah, waduh, aku suka warnanya. Beda banget kan? Iya. Nah, sebenarnya orang gemuk memang nggak pede. Banyak yang nggak Betul. pede, ada juga sih yang pede. Nah, kalau nggak pede aja,
apa salah semua dipakai. Betul. Tapi kalau pede, Apa lihat aja dong, bagus. ya jreng-jreng. Jadi salah satu ilmu bagaimana berpakaian yang keren untuk orang yang Bener. montok dan gemuk dan besar, satu pedenya dulu deh ya. Jadi Betul. distraksi gemuk kita dengan fashion kita yang fashion yang keren. keren. Jadi orang nggak terpaku dengan gemuknya kita, Bener. tapi terpaku dengan fashionnya Bener. kita. Nah sekarang pakai apa ini? Nah, ini sekarang kita pakai kain model lipit yang memang lagi ngetren banget nih Ini ya? sekarang Bu Guru. Oh, Heeh, cakep jadi banget ini. cakep. Jadi ini dia tuh ada belahannya memang nggak langsung di sini, tapi Jauhan. tetap ada belahannya. Jadi itu ada beda dimensinya. Oh, itu jadi nggak nggak terlalu lebar. lebar gitu Kayak kan. pakai sarung di Bener, atas ya. bener. Nah, orang gemuk jangan takut pakai tali pinggang. Oh, jangan takut. Betul. Segemuk apapun orang tuh pasti punya pinggang, dan pinggang itu bagian- Segemuk apapun orang pasti yang bener ada paling ya. nggak di sini gitu. Oh. Kasih lihat bagian terkecilnya. Iya, gitu. oke. Berarti expose kelebihan, Expose cari kelebihan-kelebihan kita. Bener. Oke. Dan jangan takut pakai aksesoris. Tapi ini Jadi kalau pesta apa? kali ya, Antoni ya. Kalau pesta, ke mall jangan pakai ke begini mall ya. jangan. Heeh. Kalau pesta atau acara. Ini masih kulot yang sama Masih nih, sama. ya. Jadi dengan Betul. satu kulot aja bisa ganti Bisa tujuh ganti tujuh. macam seminggu. Bener. Jadi punya kulot satu aja bisa seminggu Cukup. hidup ya. Bener. Oke, gitu. tapi kalau nanti boleh ditambahin dandan Dandan. sedikit biar seger, ya kan? Nah, sepatu bagaimana? Sepatu itu tergantung, sepatu terbuka, sepatu tutup ada bagusnya. Kalau sepatu terbuka kukunya make sure Nah, bagus. bagus. Waduh, udah Mesti bagus. kukunya jelek, kotor, hitam, Jangan kasih dibuka, lihat. iya ditutup. Pakai yang tutup gitu. Sebenarnya kadang-kadang kita grooming itu kebersihan tuh paling penting ya, Bu Guru Oke. ya. Kebersihan Nah, rapi. Oke, jadi sepatu sakit kalau hak-hak. Saya nggak percaya nggak ada sepatu yang nggak mungkin. Iya, pasti yang ada lah ya. berpuluh-puluh juta pun tuh sakit. sakit. Nah, oke. Oke, nah sekarang sudah lihat ya pemirsa, jangan pernah takut berpakaian dengan warna dan ikat pinggang dan aksesoris, oke? Betul. Karena looks good, Yap, oke? absolutely. Nah, kita akan tampil dengan yang kurus sekarang, Bener, oke? Jangan bener. kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Groom your brain. Ayo. Groom your beauty. Ayo. Groom your behavior. Indonesia. Ayo grooming. Groom your brain. Ayo. Groom your beauty. Ayo. Groom your behavior. Indonesia. Ayo grooming. Masih bersama Antoni, sekarang yang langsing. Yang langsing, Oke, kita panggil bener. ya. Siapa namanya? Zulfa. Zulfa, sini Halo, langsing. Zul. Halo Zul, makasih ya sudah mau jadi Iya. model biar Indonesia belajar dari kamu. Bener. Loh, kenapa kamu bilang ini salah? Buat saya keren-keren Nih, aja. Bu Guru, orang tuh biasa fokus orang gemuk susah pakai baju. Orang kurus juga ada problemnya sendiri. Aduh, gitu. setiap orang hidup ada problem. Ada Oke. problemnya. Nah, kalau kurus itu hindari bahan-bahan yang tebel. Kalau kurus, Kalau kurus, kenapa? bahan Justru tebel. bikin gede. Jadi tenggelam Oh, kesannya. dia ada di dalam, ada di dalam bahannya. Bukan dia yang pakai baju, baju yang Oh, pakai dia, gitu. Bukan dia yang pakai baju, baju yang pakai dia. Catat Gitu. itu. Oke. Oh, jadi nggak Nah, boleh tebel-tebel. nggak, jangan tebel-tebel gitu. Kalaupun misalkan mau tebel, mainin di hemnya, pilih yang agak. Jadi Hem itu jangan apa? Hem? Jadi kan kalau tebel, pakai mungkin yang dress yang segini Oh, gitu. Itu masih panjangan. bisa. Dan jangan berlengan. Jangan gitu. berlengan kalau misalkan, iya kalau misalkan bahannya tebel gitu, kalau mainin di bahannya tebel. proporsi Oh, gitu. oke, oke. Jadi jangan ketutup semua, itu tebel, kayak tenggelam. Pakai gitu. selimut keluar. Kayak pakai selimut. Gitu. Tapi juga ya, aku merasa aku mau bikin statement nih. Heeh. Kurus itu bukan standar kecantikan. Betul. Oke? Betul. Jadi jangan orang gila kurus ya. Jangan. Kan ada orang big size beauty Betul, juga ya. Yang betul. betul itu ada bentuk Ada yang bentuk, bagus betul, ya kan? betul. Dan mungkin banyak orang nggak tahu ya sebenarnya kalau zaman dulu, kalau kita lihat lukisan-lukisan zaman dulu, wanita-wanita itu pasti semua agak gemuk. Molek-molek. Jadi memang karena trennya sekarang ke kurus, semua orang pengen kurus. Sekarang aja aku udah nggak kardio. Gitu. Aku beban, aku squat Iya. terus. Aku mau molek. Nah, Mau molek, sekarang ini oke, gitu. jadi tidak boleh terlalu ketat-ketat kalau kurus Betul, kering. Sekarang juga nggak betul. boleh yang gede-gede Nggak kayak pakai boleh terlalu selimut. longgar kayak Oh, selimut. salahnya hanya di situ. Hanya di situ. Jadi Nah, ini kita pakaiin Zulfa rok yang ngetren nih sekarang kan. Rok ini yang sebenarnya santai. rok kulot begini ngegantung apa nggak ngegantung sih, membingungkan kalau Nah, kulot itu. sebenarnya bagus tuh ke lantai, nyapu lantai. Cuman kan nggak praktis ya, Bu Ya, Guru, ya, kalau untuk hari-hari nyapu lantai nggak bagus, tapi kalau untuk Jangan. pesta nyapu lantai Nyapu lantai bagus. Oke. gitu. Jadi ini
masih dia Ini terima masih nih biar kalau nggak untuk ngatur. sehari-hari. Oke. Tapi kalau untuk pesta usahakan jangan yang ngatung. Ngatung, nggak keren ya bagus, kalau nggak hari-hari keren. boleh. Oke. Kesannya kayak pinjem bajunya. Oke. Sekarang dia mau Gitu. balik dengan baju yang Baju lebih yang baik, benar, yang benar, oke? gitu. Jangan kemana-mana, lihat kayak apa dia. Oke. Oke, pemirsa, seperti apakah setelah di makeover Zulfa? Where are you? Oh ini. Jadi sebenarnya gombrang sih boleh gombrang Boleh. ya, tapi jangan terlalu tebel. Apalagi kalau misalkan bawahannya tipis, atasannya juga harus disesuaikan. Kalau untuk orang kurus sebenarnya masukin keluarin nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah, Heeh. masukin keluarin. Tapi kalau aku mau bilang nih, aku nggak suka rambut orang tuh di uol-uol ya. Kalau mau uol-uol tuh uol yang bagus ya. Terus rapi, baju udah keren. Kalau rambutnya berantakan juga, aduh kebanting. Ya kan sepatu lagi, go back to sepatu nih. Antoni gimana sepatunya? Nah, sepatunya ini sebenarnya salah nih, nggak matching. Karena? Bajunya summer, sepatunya agak musim dingin. Masa ini sepatu gitu. musim dingin? Sepatu tertutup kayak bahan suede gini tuh biasanya identis dengan musim dingin. Oh, sweat, bahannya sweat. Bahan suede. Tapi masih oke gitu. lah, masih acceptable Masih ya. oke. Masih oke. Cuma lebih cantik kalau pakai sama sandal yang terbuka. Jadi kesan summernya sepatu dapet terbuka. Oh, gitu. musim kalau summer. Kalau Tapi summer. kalau dia mau pergi ketemu orang yang formal, harus interview boleh kali begini. Boleh Tapi begitu. sepatunya baru yang mungkin begini. beda warna, Beda warna. beda bahan Oh, gitu. nentuin warna sepatu sama baju gimana ya Antoni ya rumusnya ya? Warna sepatu itu kalau bisa, kalau misalkan baju ini kan terang, apa namanya, auranya terang, Iya, warnanya juga cerah, cerah. Sepatunya jangan yang terlalu tua. Oh, nggak Kalau boleh bisa, gelap juga. jangan Jadi gelap, redup semuanya redup ya. semuanya. Suasana sedih. Bener, Berkabung. bener. Jadi lebih kasih warna yang jreng. Kasih warna yang jreng. Ya tuh, kadang saya juga pakai kaos bener. hitam, legging hitam, Betul. sepatunya kuning Kuning. mentereng. Jadi ada Nah, kontrasnya oke. gitu. Nah, kalau orang kurus banget itu yang paling penting apa namanya, mereka kalau misalkan pun aksesoris jangan terlalu besar, jangan terlalu berat. Oh, jadi Again. besaran aksesoris pada manusianya. Bener, tergantung manusianya Oh, gitu. nggak keren ya kalau dia gede ya? Jangan terlalu besar kesan. Apa kan misalkan muka ya, kalau dia kurus banget, jangan pakai yang terlalu gede antingnya. Tapi jaket-jaket juga keren ya buat orang kurus ya. Biasanya kalau orang kurus misalkan atasnya mereka gombrong, bawahnya mereka akan pakai yang sempit. Oh, jadi gitu. tuh memang tuh rumus baju tuh harus pilih. Harus pilih. Kalau atas mau rame, Betul. bawah sepi. Betul. Kalau bawah mau rame, atas Atas sepi. sepi. Jadi kalau atas mau gede, Bener. bawah kecil. Bawah kecil. Kalau bawah mau gede, atas kecil. kecil. Tuh, dikasih rumusnya. Baju semuanya sebenarnya baju jarang banget yang jelek ya Bu Guru ya. Oh, jarang, Tergantung orang jelek. tuh stylingnya Pilihnya gimana. bagaimana? Oke, kita tutup dengan satu konklusi. Semua orang nggak harus punya uang banyak. Betul. Semua orang juga mesti memang buang waktu untuk belanja. Belanja. Tetapi ketika Anda melakukan itu, bijaklah, ya, berilmulah, cerdaslah untuk memilih apa yang bagus untuk kita, Iya, ya. benar. Jadi intinya menutup kekurangan, mengekspos kelebihan, oke? Nah, kita akan bahas lagi tentang fashion cowok. Cowok. Katanya nanti nggak fair, yang gemuk udah kita bahas, yang kurus kita udah bahas, sekarang yang cowok, Cowok oke? dong. We'll be right back after this. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Untuk menggenapi keadilan sosial, ya kita harus membahas tentang laki-laki Bener. juga. Apa yang penting untuk seorang laki-laki berpakaian? Memang simple, tapi ada yang fundamental yang mereka tidak boleh ignore. Apa itu? Bener. Yang pertama, laki-laki itu sebelum ke baju yang penting itu bersih. Bersih. Rambut tuh yang bener. Ramas yang rajin, Ramas yang sisir yang rajin, bener, sisir rajin yang bener. potong rambut sebulan Betul, sekali. betul. Ini kalau nggak perlu dikit-dikit Bener, dibersihin. dikit-dikit bersihin. Oke, itu satu. Wangi. Nah, kedua ada dua tipe cowok nih. Ada cowok yang nggak peduli fashion sama yang peduli fashion. Yang peduli fashion sih kadang-kadang bisa takutnya overdress. Untuk orang yang nggak peduli fashion, itu stick to the classic aja, Klasik. Bu Guru. Klasik, kemeja, celana. Tapi kemejanya gitu. kalau saya suka jahat beli baju, saya suka umbel ini dikit pencet-pencet. Betul. Karena kalau dia lecek, waduh, Bener. satu badan lecek Satu semua nggak badan lecek keren, semua, ya kan? betul. Jadi pilih bahan yang tidak boleh lecek. Tidak boleh lecek, Nah, celana gitu. nih Antoni ya. Kalau Bener. celananya kebesaran, gubiar-gubiar kayak Bener, pakai sarung. bener, Ya kalau nggak keketatan, tepos. Nggak bagus Jadi juga. bagaimana yang benar? Paling aman Nah, yang straight bukan sih? Yang paling aman tuh yang straight cut.
Ya, Nah, straight cut itu lurus paling artinya. lurus gitu. Yang skinny itu bahaya, yang gede juga bahaya. Jadi paling aman lurus. Lurus, Nah, klasik gitu. panjang celana, aduh ya Panjang ampun. celana, Ya nah. seorang direktur pangkat tinggi celananya gantung, Bener, gubrak. bener. Memang celana gantung lagi in, lagi ngetren. Tapi nggak bisa kalau kerja di banking, kerja di kantor tuh nggak boleh. Nggak boleh gantung. Nggak boleh. Dan mereka harus pakai kaos kaki. Terus sama kalau bahannya gelap ya, gosoknya hati-hati, mungkin dibalik. Karena gosokan itu bikin belang-belang ya. Nah, pemirsa juga saya mau kenalin Anthony nih ya, yang soal cowok udah selesai, sekarang saya mau tentang kamu. Dari sekian banyak desainer, mungkin orang berpikir, kan kita bisa panggil desainer yang super-super terkenal. Betul. Tetapi buat saya, kamu punya value tersendiri. Nah, sekarang buat kamu, what's next? What's next-nya untuk aku adalah kita yang tetap harus konsisten, itu pasti. Sekarang brand aku tuh lagi istilahnya tahap entrance ke fashion industry. Jadi next step kita harus tetap jaga konsistensi itu. Kualitas kita harus tetap kita jaga tim kita, produksi kita. Itu next step aku. Nah, ini satu lagi value-nya kamu tadi cerita. Tadi tuh model yang kurus itu kerja sama Anthony sekarang sampai bisa melunasi motornya. Sekolah, balik sekolah. Jadi seorang bos itu harus bisa mengayomi dan mendidik dan membangun dan mengangkat harkat martabat karyawannya. Bahkan mungkin suatu hari kolaborasi dengan dia sebagai partner dalam hal apapun. Benar, ya. kita nggak boleh treat karyawan kita, dia kerja sama kita harus jaga dia terus jangan sampai keluar. Kita harus dukung dia untuk maju. Kita dihormati itu bagaimana kita memperlakukan yang kerja sama kita itu dengan hormat ya, sebagaimana manusia. Nah, saya sendiri pun baru tahu ternyata barang desainer itu nggak semua nggak terjangkau. Jadi hari ini saya benar-benar beli beberapa baju yang benar-benar baju itu harganya sangat pantas gitu loh. Surprise, kalau nggak percaya mesti cek sendiri ke merek ini, mau tanya kayak mau website kayak mau DM kayak ditanya baju ini pengen pakai rapi keren tapi sangat terjangkau. Ya kan, kita wish you luck menjadi anak bangsa yang berprestasi ya. Jadi anak Indonesia itu harus berguna, harus bisa kontribusi ke Indonesia. Dan kamu sudah kontribusi ke dunia fashion. Oke? Nah, ada pesan buat anak-anak di luar sana atau orang dewasa, orang muda, apa pesan kamu sebagai desainer untuk mengembangkan Dress for Success di Indonesia ini? Sebagai desainer itu yang paling penting untuk anak muda, kejarlah itu impian kamu, jangan kejar ketenaran. Bikin baju yang memang sesuai dengan kamu punya citra kamu tuh mau seperti apa gitu. Jangan hanya saya mau terkenal jadi saya bikin baju seperti ini. Jangan. Karena di fashion industry ini yang terpenting adalah konsistensi dan eksistensi. Jadi kamu jangan membludak-bludak keluar terkenal udah itu turun. Terus bikin baju yang orang nggak bisa pakai punya. Nggak bisa pakai. Buat apa gitu ya kan? Habis-habisin duit. Bener. Satu lagi yang saya mau tanya Bu Guru, banyak orang tuh orang tuh banyak yang saya bilang, iya desainer ini suruh saya turunin berat badan, suruh saya diet segala macam. Nah, balik tanya ke desainer itu kerjaan dia apa? Kerjaan dia adalah bikin baju. Anda bayar untuk dia bikin baju. Jadi buat apa Anda yang kesulitan Jadi sampai kalau ke desainer mesti ngikutin bentuk kita, bagus kita. Bener, kita tuh belajar gimana bikin orang jadi kelihatan cantik. Berbagai ukuran pun bisa kita bikin cantik. Jadi Anda bayar untuk itu, bukan untuk disuruh nge-gym, disuruh diet. Oke, good job. Oke, terus bersinar, terus menjadi anak bangsa yang membanggakan nama Indonesia. Satu hari barangmu akan ke luar negeri. Amin. Oke, pemirsa, inilah cerita seorang Anthony Tandiono. Selain prestasi karya, tapi punya karakter yang baik untuk Indonesia. Kita ngajak orang Indonesia, ayo grooming ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia, ayo grooming. Groom your behavior Indonesia, ayo grooming. Ayo kini saatnya tingkatkan kualitas diri. Tak pernah ada kata terlambat mulai saat ini. Setiap orang pasti bisa jadi lebih baik. Ayo bikin hidup lebih berkualitas. Kamu dihargai tergantung kualitasmu, bentuk kualitas masa depanmu.